Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik dan sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum kita memulai mata pelajaran, kita berdoa dahulu. Ayo silakan Rani selaku ketua kelas memimpin untuk doa. Amin. Alhamdulillah. Ibu lihat daftar hadir kalian ya. Siapa yang nggak masuk? Oh, masuk semua. Sekarang lengkap. Alhamdulillah kalau sekarang lengkap. Jadi bisa mengikuti mata pelajaran hari ini yaitu struktur, jaringan, dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, sebelum itu Ibu ingin membahas mata pelajaran minggu yang lalu untuk menguatkan materi kalian. Siapa yang tahu mata pelajaran apa kemarin? Ya, betul. Rani. Apa? Ya, sel merupakan, ya betul. Sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Nah, maka dengan ini bagian-bagian sel berperan dalam aktivitas hidup sel tersebut. Siapa yang tahu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Ya, betul kan? Apa? Ya, betul sekali. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dapat dilihat dari organela penyusunnya. Pada sel tumbuhan itu terdapat sentrosom, sedangkan pada sel hewan terdapat vakuola dan plastida. Ibu senang sekali kalau kalian mencatat dan memahami materi. Oh iya, sebelum kita memulai mata pelajaran, mari Ibu lihat sekeliling kalian, masih ada sampah atau tidak? Dilihat kan kirinya, bawah mejanya, bila ada dipungut ya, disimpan dahulu di kolong meja. Nanti setelah mata pelajaran Ibu ini silakan dibuang ke tempat sampah, dan jangan lupa sebelum masuk ke kelas cuci tangan dahulu ya. Sebelum Ibu melanjutkan mata pelajaran ini yaitu struktur, jaringan, dan fungsi organ pada tumbuhan, Ibu ini pada mata pelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi organ, jaringan, dan sel. Ya, siswa mampu memahami definisi organ, jaringan, dan sel. Kalau sel kan kemarin kalian sudah mempelajari kan. Yang kedua, siswa mampu memahami struktur dan fungsi organ-organ pada tumbuhan. Juga siswa harus mampu memahami struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya, kalian harus memahami organ dan jaringan pada tumbuhan. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi keterkaitan antara struktur jaringan dengan fungsinya pada organ tumbuhan. Alhamdulillah. Ya, yang pertama kita harus memahami tentang organ, tentang jaringan organ dan sel. Kemarin kita udah mempelajari sel, Ibu juga sudah menguatkan tentang sel, maka Ibu sekarang mau menguatkan tentang organisme. Atasnya sel itu yaitu jaringan dan yaitu organ. Jaringan merupakan sekumpulan sel ya yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, mereka harus sama. Nah, misalnya ya ini kita pelajari yaitu jaringan tumbuhan. Yang ke atasnya lagi yaitu organ pastinya. Setelah jaringan organ, kalau organnya sekumpulan jaringan-jaringan yang melakukan beberapa fungsi tertentu, yaitu jaringan tumbuhan ini ya. Sekarang Ibu punya gambar ya, dilihat di papan ini. Siapa yang bisa menjelaskan ini apa? Ya, betul. Ya, betul Fendi, apa? Organ-organ pada tumbuhan. Itu menjaga ini tanaman untuk menjelaskan organ-organ pada tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan tentang organ-organ pada tumbuhan apa saja sih organ-organ pada tumbuhan? Ya, pasti. Akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Ya, yang keempat, bunga. Yang kelima, yaitu buah atau biji. Di sini belum berbuah tapi tanamannya ya, tapi pasti itu adalah struktur tanaman lengkap ya yang Ibu sebutkan tadi ya. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan terlebih dahulu ya. Sebelum kita mempelajari organ-organ pada tumbuhan, yaitu kita perlu mempelajari jaringan dahulu, jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhannya silakan dicatat ya, buat catatan. Nanti Ibu kasih berita.
Jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem atau bisa disebut jaringan embrional, yaitu jaringan yang terdiri dari kumpulan sel dalam fase pembelahan. Nah, jaringan embrional tersebut ini sudah ada mulai tumbuhan ini dari masih embrio, yaitu dan selalu melakukan pembelahan. Jaringan meristem itu terdapat pada fase pembelahan. Jaringan meristem ini dibagi dua lagi, berdasarkan asal dan berdasarkan letak. Yang merupakan berdasarkan asal itu yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Ya, yang promeristem itu yaitu jaringan yang telah ada saat tumbuhan masih pada masa embrional, pada masih kecil. Sedangkan meristem primer yaitu berasal dari sel-sel yang embrional tadi yang merupakan kelanjutan embrio pada bagian ujung batang dan ujung akar. Ya, nah, jadi meristem primer itu terdapat pada ujung batang ini dan ujung akar. Nih, untuk fase jadi embrio itu selalu melakukan pembelahan, makanya tanaman akan semakin besar. Betul. Yang kedua, jaringan meristem ini yang kedua berdasarkan letak. Berdasarkan letak ini dibagi tiga pula, yaitu meristem apikal, lateral, dan interkalar. Nah, berdasarkan letak, meristem apikal terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sini ujung akar dan ujung batang meristem apikal itu. Sedangkan meristem lateral itu terdapat di kambium gabus. Jadi di dalam ini, dalam kambium gabus ini seperti ini ya, gambar. Ya, ini penampang struktur batang monokotil dan dikotil. Ya, di sini batang monokotil dan dikotil. Nah, itu meristem lateral itu terdapat pada kambium gabus, yaitu terdapat di antara kambium gabus itu ya. Kambium gabus. Nih, ya. Dan yang ketiga yaitu jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar itu terdapat di antara jaringan dewasa. Ya, terdapat pada jaringan dewasa. Yang contohnya itu di ruas-ruas ya. Di ruas-ruas ini. Ya, di ruas-ruas jaringan dewasa ini. Itu yaitu jaringan meristem interkalar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jaringan dewasa. Yaitu Ibu menjelaskan tentang jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu dibagi menjadi 5. Ya, yang pertama epidermis, parenkim, penyokong, dan yang keempat pengangkut, dan yang terakhir jaringan gabus. Ya, yang pertama yaitu jaringan epidermis. Nah, jaringan ini terletak paling luar di akar maupun di batang, semua itu paling luar. Nah, gitu. Ini jaringan epidermis itu paling luar. Ya, kulit tuh. Sebelum setelah itu jaringan epidermis, yaitu jaringan paling luar. Nah, ciri-cirinya itu terdiri dari sel-sel hidup. Bentuknya itu persegi panjang pasti. Ciri-ciri selanjutnya itu jaringan epidermis itu sel rapat dan tidak ada ruang antar sel. Yang keempat tidak punya klorofil, dan kelima mampu membentuk derivat sendiri. Derivat itu maksudnya itu stomata atau untuk tempat respirasi ya. Itu tempat respirasi itu bukan hanya di dalam saja ya, di batang atau di akar pun itu bisa terdapat respirasi. Kedua, pada jaringan dewasa ini yaitu jaringan parenkim, yaitu menyusun sebagian besar jaringan akar, batang, dan daun. Jadi parenkim itu di akar, batang, dan daun. Ya, ini contohnya terdapat pada di antara xilem dan phloem. Ini bisa dicontohkan di sini ya. Jadi jaringan parenkim itu dapat dijumpai sebagai seluruh berkas pengangkut di sini ya. Di antara xilem dan phloem terdapat jaringan parenkim. Ya. Juga pada jaringan dewasa yaitu jaringan penyokong. Ya. Atau bisa disebut dengan jaringan penguat. Ini biasanya terdapat di bawah nih, tangkai daun. Di bawah tangkai daun ini nanti sebagai jaringan penyokong, atau terdapat di
tangkai bunga, di bawah tangkai bunga ini atau di ibu tulang daun ini. Itu namanya jaringan penyokong. Selanjutnya pengangkut atau berkas fokuler atau pembuluh. Pembuluh ini atau jaringan pengangkut ini yaitu sel-sel penyusunnya itu terdapat yaitu floem dan xilem. Yang dimaksud dengan jaringan pengangkut itu yaitu floem dan xilem. Karena floem dan xilem itu yang mengangkut air dari dari bawah tanah ini, dari akar menuju ke tumbuhan yang lain seperti daun, bunga, dan buah. Itu yang mengangkut mineral-mineral atau zat hara dari tanah itu yaitu xilem dan floem ini. Itu dengan floem yaitu pembuluh tapis, sedangkan xilem yaitu pembuluh angkut. Setelah kita mempelajari jaringan-jaringan tumbuhan tadi, maka selanjutnya kita akan mempelajari organ pada tumbuhan. Pertama organ tumbuhan, betul, akar. Kita akan menjelaskan tentang struktur akar. Kita membahas organ pada tumbuhan yang pertama kali yaitu akar. Kita akan bahas tentang akar ini. Yang pertama yaitu fungsi akar. Sebelum kita bahas struktur akar, kita harus mengerti fungsi akar terlebih dahulu. Fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan hara padat di tanah, memperkokoh berdirinya tanaman, menyimpan cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Dan tempat melekatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau substrat tertentu. Pokoknya akar gitu. Karena Ibu menjelaskan substrat tertentu karena tumbuhan itu tidak semuanya itu ada di tanah atau tumbuh di tanah. Ada seperti benalu itu bisa tumbuh dari menempel dengan inang tumbuhan lain, atau seperti anggrek itu kan rata-rata mereka itu tumbuh di batang daun yang lain atau ranting-ranting tanaman lain, mereka menempel. Kenapa Ibu bilang substrat tertentu Dan selanjutnya struktur akar. Yang pertama yaitu pastinya itu epidermis. Itu yaitu adalah lapisan yang pertama. Selanjutnya setelah epidermis yaitu korteks. Setelah korteks sebelum kita masuk ke dalam lapisan dalamnya, itu lapisan ketiganya adalah endodermis. Yang keempat perisikel, dan yang paling inti itu sebagai tadi Ibu bilang jaringan pengangkut itu xilem dan floem. Itu sebagai yang mengangkut zat hara atau mineral ke tanaman. Dan yang paling ujung ini yaitu meristem apikal. Meristem apikal. Seperti Ibu yang jelaskan Ibu tadi, jaringan meristem apikal yaitu jaringan ini terdapat pada ujung akar. Sebelum itu yang paling terakhir yaitu tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar gitu. Jadi namanya akar tuh langsung masuk ke dalam tanah itu tidak terluka atau bagaimana. Jadi tudung akar itu untuk melindunginya. Dua itu adalah daun. Ini Ibu akan perlihatkan yaitu struktur yang menyusun daun jaringan-jaringan pada daun. Sebelum itu daun itu berfungsi sebagai apa? Apa yang terlihat dari kalian? Daun itu sebagai apa? Betul, alat fotosintesis. Betul. Buat apa untuk Rani? Yang kedua tempat penyimpanan bahan makanan pastinya. Yang ketiga pada tumbuhan tertentu sebagai alat perkembangan vegetatif. Dan yang keempat alat evaporasi atau penguapan. Respirasi. Yang kelima yaitu alat respirasi yang melalui stomata ini. Stomata sebagai alat respirasi. Yang keenam menyerap energi cahaya pastinya untuk proses fotosintesis. Tapi fotosintesis itu tidak hanya cahaya matahari saja yang diperlukan, yaitu karbon dioksida juga nanti yang akan menghasilkan oksigen dan air. Oksigen dan air itu. Struktur daun.
Yang pertama yaitu yang paling di atas itu namanya kutikula. Ya, itu kulitnya daun itu kutikula. Dan yang kedua itu epidermis atas. Ya, kenapa epidermis atas? Bila atas karena juga kan daun itu bolak-balik. Nah, pasti itu ada yang atas, ada yang bawah. Nah, kenapa dibilang ada epidermis atas juga ada epidermis bawah ya. Yang ketiga pastinya ada stomata ya. Jaringan yang kedua yaitu jaringan tiang ya. Tuh. Lebih kompleks lagi jaringan bunga karang, di dalamnya itu ada jaringan tiang, jaringan bunga karang, ada pembuluh angkut ya. Pada semua untuk menjelaskan tanaman semua itu ada pembuluh atau jaringan pengangkut ya. Dan yang terakhir itu pasti semua tidak hanya di batang, tidak hanya di akar, tidak juga ada xilem dan floem. Yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga itu yang paling indah itu, yang berwarna-warni itu namanya mahkota ya. Untuk alat reproduksi bunga tersebut itu ada kepala sari dan benang sari. Ini sudah ada di pelajaran SMP, udah pernah dibahas ya. Terus ada kepala putih dan benang sari itu, ada tangkai putih, ada bakal biji yang akan nantinya menjadi buah pastinya. Ya, yang paling di bawahnya bunga itu yang berwarna hijau biasanya itu namanya kelopak ya. Ya, yang paling bawah ini namanya dasar bunga dan yang terakhir yaitu tangkai bunga. Untuk mengetes pemahaman kalian ibu kasih sebuah soal untuk didiskusikan, untuk kalian berdiskusi, yaitu bagaimana konsep pengangkutan air dari tanah hingga ke daun ya. Bagaimana konsep pengangkatan air ya ke daun ya, bisa silakan untuk didiskusikan ya. Untuk mempersingkat waktu, untuk yang bangku depan bisa berkelompok dengan bangku di belakangnya seperti itu semua ya. Ya silakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Ya, setelah sudah 10 menit ya. Sudah 10 menit, silakan dari bangku yang ini pojok depan silakan berdiskusi. Ya. Setelah tadi kelompoknya Rani terakhir untuk berdiskusi tentang konsep pengangkatan air ke daun, bisa kita simpulkan bahwa setelah kelompoknya Rani tadi yang terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi, bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan air dan mineral yaitu pada konsep pengangkutan air dan pada daun, yaitu yang pertama yaitu tekanan akar pastinya, yang kedua daya hisap daun, dan yang ketiga daya kapilaritas, dan yang keempat pengaruh sel-sel hidup yang terdapat pada organ tanaman ya. Nah, setelah kita mempelajari struktur, jaringan, dan fungsi organ pada tumbuhan tadi, setelah diskusi juga kita tentang pengangkutan air ke daun itu, bagaimana kita untuk mengamalkan tentang konsep-konsep tadi itu tentang jaringan struktur organ tumbuhan itu, karena kita mensyukuri apa yang dikasih oleh Allah. Dengan kita mempelajari organ tadi, pemata pelajaran tadi, kita tambah mendekatkan hati dan pikiran kita hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Di sini Ibu akan menyampaikan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan struktur organ dan jaringan tumbuhan, yaitu pada surat Ibrahim ayat 24-25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin ba'idni rabbiha wa yadribullahu amthal linnas la'allahum yadhakkarun. Yang artinya di sini, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit, dan pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia supaya mereka selalu ingat
Ya, dengan ini sudah bisa ditafsirkan bahwa kita mempelajari tanaman dan semua yang ada pada dunia ini hanya untuk dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah kita mempelajari tentang struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan, kita bisa menyimpulkan bahwa jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa, di mana jaringan meristem itu bisa berdasarkan asal dan berdasarkan letak. Ya, berdasarkan asal yaitu promeristem, meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan menurut letaknya yaitu jaringan meristem itu dibagi tiga, yaitu jaringan apikal, interlateral dan interkalar. Ya, untuk jaringan dewasa itu dibagi menjadi 5, yaitu, dan untuk jaringan dewasa dibagi menjadi 5, yaitu apa? Epidermis, ya, epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus tadi. Ya, gabus itu sudah dijelaskan juga ya, itu berada di antara jaringan-jaringan yang lain, ya, jaringan gabus tadi. Ya, setelah itu sebelum ibu mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, ibu ingin memberikan pretest, ya, silakan. Ya. Sebelum itu ibu akan membagikan kertas ini untuk soal kalian ya. Ya, ini, ya, bagi ke belakang ya. Ya, itu ada 5 soal. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau kalian memperhatikan dan memahami tadi, pasti kalian bisa menjawab soal-soal tadi. Ya, ibu lihat di sudah 5 menit ya. Silakan dikumpulkan. Ya, di atas meja-meja masing-masing, nanti ibu ambil. Ya, mungkin ini yang ibu bisa sampaikan di mata pelajaran pada pagi hari ini, ya, yaitu membahas struktur jaringan dan fungsi organ pada tumbuhan. Ibu akan mengingatkan kembali selalu menjaga kesehatan kalian, selalu mencuci tangan karena kondisi yang sekarang maraknya COVID-19. Mungkin hanya ini yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu minggu depannya lagi untuk membahas struktur dan jaringan pada tumbuhan untuk materi lanjutannya.